Nah, saya pernah bilang bahwa keadilan itu di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki 3 hal ini. Apa itu? Satu, memiliki duit. Oke. Ya, kalau nggak punya duit, Jangan susah harap. untuk dapetin keadilan. Jangan dulu. Berarti kalau di Indonesia kita nggak punya duit, jangan berharap ada keadilan ya? Betul. Oke. Yang kedua, Kedua, dia harus punya kekuasaan, Pak. power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia jaksa agung, dia jenderal polisi, kayak Sambo kan, dia yang bunuh, besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang. Oh. Ya kan? Tapi itu contoh ya, itu ya, contoh. yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, Oke. bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah, jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Oke. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya dua itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral, no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di Film. bioskop. Oke. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop orang banyak yang nonton, banyak yang bertanya-tanya, kok ini begini gitu. Oke, akhirnya. Jadilah dia bicara di medsos, jadi gaduh dan viral. Oh, jadi no viral, no justice. Iya, Jadi kalau di Indonesia kalau kasusnya tidak viral, jangan pernah berharap ada keadilan ya. betul Pak. Nggak bisa dapet Pak, susah. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau. Pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, ke Polda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10, sekarang sudah tanggal 12. 1 hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Lebih lanjut, kuasa hukum Peggy juga tidak sependapat dengan tes psikologi dan tes deteksi kebohongan terhadap Peggy. Menurutnya, polisi harus berfokus mencari bukti kuat pembunuhan kasus Vina dan Eki. Dari Jakarta, Camar Hain. Saya tuh, ya jujur aja ketepanggilan aja. Saya ngebayangin loh Pak, orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan, mereka itu tidak bersalah. Terus harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual, dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga lihat Bapak, kenapa sih Pak Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu. Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah. Ya kan? Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi, diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Nggak ada. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia
Dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita belum tentu dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah kalau ini nanti terjadi lagi, ya walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica, tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta tanpa biaya apapun. Ya, tadi malam saya baca, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan.